Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat datang di podcast Kata Loka, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan perjalanan kreatif bersama para penulis Indonesia. Pastinya tetap dengan saya, host podcast Kata Loka, Ayuno saya di sini teman-teman. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan perjalanan siapapun yang ingin berkarya, yaitu berani memulai dengan segala peluang. Oke, seringkali nih teman-teman langkah pertama itu terasa paling berat. Betul begitu ya teman-teman pendengar. Jadi ada rasa ragu, ada rasa takut salah atau justru bingung harus mulai dari mana gitu. Nah, tapi hari ini kita akan mendengarkan langsung nih bagaimana seorang penulis memulai perjalanannya, melihat peluang di tengah kesibukan dan menjadikan setiap kesempatan sebagai bagian dari proses berkarya. Tanpa berlama-lama nih ya teman-teman, mari kita sambut narasumber kita, penulis yang akan berbagi tentang keberanian, proses kreatif, dan bagaimana setiap langkah kecil bisa mengantarkan pada sesuatu yang besar. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Adim. Ya, Kak, selamat malam. Oke, malam. Oke, Kak Adim, boleh banget nih, biar teman-teman pendengar podcast Kataloka mengenal siapa sih sebenarnya Kak Adim. Kak Adim boleh menceritakan secara singkat atau boleh banyak deh ke teman-teman pendengar kita nih. Baik, Kak. Eh, Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Ahmad Dimyati. Sekarang sering dipanggilnya Adim ya, karena kependekan atau singkatan dari Ahmad Dim. Saya tinggal di Cianjur, kemudian pindah ke Bandung dari 2021. Berarti kisaran sudah hampir 4 tahun Bandung lah ya, kurang lebih gitu. Nah, saya dulu melanjutkan studi di UIN Bandung ya, di S1, dan sekarang eh, mahasiswa S2 di UPI Bandung ya. Nah, awal mula penulis saya itu dari semester 3 Kak, di itu ya, seperti itulah secara singkatnya mah. Oke, Kak Adim. Eh, itu kan secara singkatnya ya teman-teman. Pastinya juga teman-teman di sini pengen banget nih tahu apa sih sebenarnya yang membuat Kak Adim itu terpicu untuk apa ya mulai menulis gitu Kak Adim. Ya, baik. Dulu itu ketika SMA ya, saya itu punya salah satu guru yang memang suka menulis ya, menulis buku. Tapi ketika itu saya hanya tertarik saja gitu, belum tahu caranya gimana nih nulis itu gitu. Hingga pada akhirnya salah satu hal memang yang menjadi pendorong saya untuk menulis itu kan kita itu harus punya objeknya dulu ya, yang perlu ditulis itu apa gitu. Nah, satu waktu ketika saya semester 2 ya, jadi 1 tahun awal kuliah itu saya masih online, masih di rumah, masih di Cianjur. Akhir semester, menjelang semester 3, saya itu dapat informasi salah perempuan yang saya sukai itu menikah dengan orang lain itu. Sehingga saya semester 3, saya merantau ke Bandung dan menulis buku tentangnya gitu. Itu mungkin satu faktor, satu trigger yang menjadikan saya itu awal mula menulis. Jadi ada faktor lain gitu, Kak. Oke, berarti momen tersebut yang membuat apa ya Kak Adim termotivasi untuk aku harus mulai menulis sih ini gitu ya. Nah, dari peluang, bukan peluang sih ya Kak Betul. Adim, sakit hati itu bukan peluang ya. Sakit hati itu bukan Dari patah sesuatu hati hal dari yang diinginkan ya, dari sakit hati itu. Nah, ya betul. eh, Kak Adim tuh caranya untuk mengatasi keraguan untuk memulai gitu. Sebetulnya memang untuk mengatasi keraguan yang sering itu ya salah satu solusinya itu konsistensi sih, Kak. Jadi kalau misalnya kita sudah punya target dari awal ingin jadi penulis, ingin melahirkan atau menciptakan suatu karya, apapun kendalanya nanti, entah itu keraguan, kebingungan dan sebagainya, lambat laun dengan konsistensi tersebut bisa terlewati sebetulnya. Oke, kalau berbicara tentang peluang ya, Kak Adim, peluang itu kan selalu ada ya, tinggal kita mau atau tidak gitu. Nah, selain dari patah Ya, hati yang tidak sengaja dirasakan oleh Kak Adim nih ya, mohon maaf banget Kak Adim. Nah, ada nggak ya, peluang apa yang paling berpengaruh dalam perjalanan menulisnya Kak Adim nih? ya. Nah, kalau bicara mengenai peluang itu, saya itu punya salah satu motivasi ya, bahwasanya memang eh, kebanyakan orang itu kan
hanya menginginkan foto di galeri itu untuk bahan mengenang. Tapi saya pribadi lebih dari itu, ingin punya tuh untuk selalu dikenang gitu. Jadi ketika kita punya tulisan, entah nantinya kita mungkin sudah meninggal atau apapun itu, ya kita masih ngasih manfaat pada orang lain. Nah, kesempatan itu, peluang itu yang manfaatkan, gitu Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Adim, kesibukannya dalam waktu proses untuk menyelesaikan naskah itu kira-kira apa nih Kak Adim? Baik, kalau menulis itu kan saya itu selalu gunakan ketika ada waktu rehat ya. Dulu itu sampai sekarang memang tahun 2021-an lah ya, kan sudah jadi mahasiswa ya pada saat itu sampai sekarang. Nah, itu salah satu kesibukannya memang dari tugas kuliah. Bahkan sekarang-sekarang udah 1 tahun lebih kan udah mulai kerja juga gitu kan. Meskipun kerjaannya online gitu ya, WFH gitu kan. Tapi ya sambil mengisi ada waktu luang misal 1 minggu sekali ya nyempatin buat nulis apapun itu gitu Kak. Seperti itu untuk pengaturan waktunya. Tips dong Kak Adim untuk gimana caranya melihat peluang kecil yang bisa menjadi besar nih sehingga Kak Adim sekarang sudah bisa menerbitkan buku pertamanya nih Kak Adim. Ya, sebetulnya Kak kalau dari saya pribadi ya mengenai tips ya ataupun saran, kebanyakan kan dari penulis-penulis pemula itu apa ya, merasa bahwasannya dia itu tidak percaya diri terhadap karyanya, takutnya jelek, takutnya dikritik orang itu. Padahal mulai aja dulu gitu. Entah itu bagus, kurang bagus, itu kan apa ya, bumbu-bumbu dalam menulis lah. Saya pun Kak, by the way ya, pada waktu itu buku pertama, buku kedua itu masih kurang bagus. Sampai-sampai buku ketiga, keempat pun masih gak terlalu bagus juga. Hingga pada akhirnya saya baru menemukan formulanya itu di buku kelima sama buku keenam. Nah, buku keenam itu buku pertama yang diterbitkan di Detak Pustaka gitu. Itu. Oke nih, kita kesampingkan dulu tentang peluang, terus tentang hal-hal yang bersangkut pautan dengan tema nih Kak Adim. Kita ice breaking dulu nih. Boleh. Sebenarnya ada nggak Ya, hal unik yang dilakuin Kak Adim dalam keseharian yang bisa membuat Kak Adim itu menjadi fresh atau menghilangkan burnout? Istilahnya tuh kayak mencari sesuatu hal yang itu membuat pikiran Kak Adim bisa menjadi fresh kembali. baik. Kalau dari saya pribadi ya, saya itu suka ya terhadap hal-hal baru gitu. Nah, ketika memang satu waktu, misal kalau lagi mumet ya, lagi banyak garap hal yang perlu digarap atau kerjaan gitu. Kalau dulu itu kan suka nuangin dalam bentuk kutipan ya, dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang itu kalau misalnya apa ingin membuat lebih fresh ya, saya itu kan kadang suka dengerin musik. Nah, kebetulan sekarang itu dari buku saya itu sudah menciptakan satu lirik lagu lah ya, yang memang insya Allah dalam waktu dekat, akhir bulan ini atau awal bulan depan itu bisa rilis gitu. Nah, itu mungkin beberapa hal. Terus saya juga tadi ya balik lagi ke awal, ingin menciptakan hal baru terus itu, ingin mencoba terus hal baru. Hingga pada akhirnya kemarin sempat juga gitu kan bekerja sama dengan beberapa partner tentang pengangkatan buku ini gitu kan ke media visual gitu. Nah, supaya bagaimana nih caranya ngubah satu buku dalam bentuk skrip eh, perfilman ataupun media visual lah ya. Jadi hal-hal itu yang selalu saya tekuni kalau misalkan ada waktu luang gitu, agar memang menciptakan karya-karya baru gitu. Tidak hanya buku, tapi juga bisa lagu, bahkan mungkin mudah-mudahan bisa jadi film gitu Kak. Oke, mantap sekali. Ya, jadi itu ya teman-teman, apa hal-hal yang mungkin bisa teman-teman tiru nih, siapa tahu juga cocok di teman-teman pendengar podcast Kata Loka. Nah, kita kembali lagi ke tema pembahasan kita, Kak Adim, di episode kali ini. Nah, setiap peluang yang kita ambil itu pastinya akan mendapatkan resiko ya. Eee Betul, ketika kita tidak mengambil peluang itu pun juga mendapatkan resiko gitu. Nah, itu mungkin kegagalan, keraguan atau bagaimana kita tetap konsisten menjalankan peluang yang kita ambil gitu kan ya. Nah, boleh dong Kak Adim spill nih, ada nggak tantangan terbesar ketika Kak Adim baru mulai menulis? ya. Kalau pengalaman saya pribadi ya, salah satu tantangan terbesar itu ketika mengalami stagnan ya dalam menulis. Misal kita itu nulis suatu novel, kemudian di pertengahan itu mandek gitu, stuck gitu. Nah, hal yang saya lakukan ketika di fase itu,
Saya kadang rehat dulu misal beberapa menit ataupun dilanjut lagi ke hari besok gak dipaksain gitu. Tapi ya ini juga menjadi sebuah pengakuan hampir semua penulis merasa sama ketika ternyata kami mau melanjutkan menulis itu. Oke. Nah, kalau bagaimana caranya Kak Adin bangkit ketika kita merasa tidak cukup baik nih, Kak? Kan banyak nih, teman-teman pendengar atau mungkin juga, Kak Adin pernah merasakan ini, karena juga Nosa pernah tuh merasakan. Jadi gimana ya cara untuk bangkit ketika itu kayak merasa kurang cukup baik, entah itu, untuk diri kita sendiri, hidup kita, atau dengan karya-karyanya kita gitu, Kak? Kalau saya pribadi sih, kalau misal masalahnya itu bisa diselesaikan sama diri sendiri, udah sama diri sendiri. Tapi kalau misalkan benar-benar udah mandek ya, benar-benar berat gitu untuk bangkit kembali, saya selalu minta saran. Kalau misalnya dalam dunia kepenulisan ya saya minta saran ke penulis lain. Kalau dalam hal kehidupan ya ke senior saya, ke mentor saya gitu untuk ngasih pandangan gitu terhadap fase kita itu sedang kurang baik-baik saja, mungkin gitu Kak. Kalau berbicara tentang konsistensi nih, Kak Adim, karena ini adalah Ya, bentuk permasalahan seorang manusia ya, yaitu konsisten. Nah, ya. pentingnya konsisten dan langkah kecil setiap harinya. Nah, mungkin Kak Adim nih ada beberapa hal yang bisa di-share dari beberapa kegiatan yang dijalani oleh Kak Adim gitu. Dari cerita yang tadi, Kak Adim kan tidak hanya mengerjakan naskah saja kan, kuliah juga, WFH juga, dan mungkin mengerjakan hal-hal yang lain. Itu gimana sih Kak Ading? Ya, kalau mengenai konsistensi ya Kak, dari saya pribadi memang konsistensi itu merupakan hal yang pasti diakui oleh orang lain itu hal yang paling sulit ya dalam mengerjakan suatu hal, entah apapun itu ya. Nah, kalau saya bicara mengenai konsistensi itu ketika kita sudah mulai nih dari awal, kemudian di pertengahan jalan itu merasa tidak sekonsistensi awal gitu. Kita itu harus teringat nih, kita itu dulu sudah menargetkan, sudah punya harapan, kita ini ingin jadi A gitu, ingin jadi penulis, ingin jadi guru, ingin jadi apapun itu gitu. Nah, kita itu harus ingat dulu ketujuan awal kita. Sehingga ketika di pertengahan, kita itu merasa terus-terusan terdorong gitu untuk mencapai harapan kita di awal itu. Karena saya meyakini bahwasannya hasil kita di ujung sana itu ya tergantung step by step kita sekarang gitu. Karena emang bakal sebanding sih hasil sama proses itu kalau dari saya pribadi. Jadi kalau misalnya kita terhambat ataupun terkendala dengan namanya konsistensi, langkah pertama yang saya lakukan itu ya saya harus ingat dulu nih ketika kita mulai itu benar-benar kerja keras gitu. Benar-benar dari awal merintis itu mempondasi suatu hal dari pertengahan kan sayang kalau misalnya gak dilanjutin. Nah, saya selalu berpikir dan juga punya mindset ke sana, Kak. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Kak Adim, Nosa ingin memberitahukan informasi ke teman-teman pendengar podcast Kata Lokal lewat video berikut ini. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan informasi berikutnya dan tetap stay di link YouTube atau video YouTube kali ini karena episode kali ini kita akan mengupas tuntas lagi dan nanti akan kita ngobrol lanjut dengan narasumber kita di episode kali ini. Oke, jadi teman-teman stay di sini dan selamat menonton. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman pendengar podcast Kata Loka, kita kembali lagi ya untuk ngobrol nih bareng narasumber kita, penulis keren yaitu Kak Adim. Nah, kita lanjut ngobrol nih Kak Adim. Nah, berikutnya Nosa mau bahas tentang bagaimana menulis dan peluang di era digital. Nah, ini yang relate pasti teman-teman yang apa ya, bagaimana susahnya personal branding pastinya ya. Di dunia yang penuh dengan apa ya, personal branding ini gitu. Jadi gimana kita membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah hmm, branding yang mana itu bisa memberikan orang lain bisa percaya kepada diri kita gitu. Kalau menurut Kak Adim nih, bagaimana platform digital membuka peluang bagi para penulis?
Gimana, Kak? Kalau dari saya pribadi memang tergantung kita menyikapinya ya Kak. Jadi justru ketika adanya digital itu jangan sampai eh, mengganti ya tugas utama kita. Nah, ketika platform-platform digital itu hadir, yaitu setidaknya bisa memudahkan kita terutama dalam hal promosi karya-karya kita lah ya. Dan sekarang pun ya dibalik dengan buku cetakan ya yang semakin hari semakin banyak ya, beberapa penerbit di luar sana menghasilkan karya-karya baru. Nah, kita pun sebagai penulis sebetulnya harus melek juga ya terhadap perkembangan zaman sekarang gitu. Di balik buku cetak, kita pun juga harus menyiapkan juga buku digitalnya gitu, e-booknya gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, setiap pembaca itu ada yang nyaman membaca langsung via buku ya, buku cetaknya, ada juga yang memang via handphone gitu. Gitu Kak. Jadi memang platform digital itu bagi saya pribadi ya membantu lah terhadap peluang itu yang sekarang ada itu. Oke nih. Nah, ada nggak Kak Adim pengalaman berinteraksi dengan pembaca dan atau mungkin komunitas online lah yang emang itu bisa memberikan masukan atau sekedar bincang-bincang nih ke Kak Adim mengenai karya naskah atau karya buku dari Kak Adim sendiri? Baik, jadi kalau misal mengenai buku ya, kalau saya rasa kita itu sebelum nulis buku, hal yang diperhatikan itu kita itu harus punya pembaca setia dulu gitu. Nah, hal yang selalu saya analisis pun, kiranya pembaca setia kita itu sukanya, relate-nya ke karya apa gitu. Nah, hingga pada akhirnya saya itu punya komunitas khusus ya. Jadi dulu itu ada komunitas di S1 saya itu yang memang diskusi-diskusi mengenai buku. Tapi sekarang saya itu kebetulan sudah mengadakan kelas menulis ya, kelas penulisan pribadi gitu. Dan lumayan juga membernya ya. Jadi itu eh, anggota-anggota grup yang memang selalu baca karya saya gitu Kak. Nah, sementara kalau misalnya platform khusus digital, saya itu rencananya dalam waktu dekat tulisan saya itu ya bisa masuk ke Wattpad gitu Kak. Kalau misal yang berbentuk ebook gitu. Kemarin sempat sih nyoba di link ID ya, dan sekarang pun coba juga beberapa media lah. Sementara kalau misal tadi balik ke komunitas pembaca mah, ya saya selalu share di komunitas orang sama komunitas sendiri gitu atau pribadi yang diadain oleh saya pribadi gitu Kak. Oke, mantap sekali Kak Adim. Nah, sekarang Nosa ingin menanyakan tentang karya Kak Adim ya, tentunya di sini gitu. Sebenarnya apa sih yang ingin Kak Adim sampaikan, terutama di naskah Kak Adim yang berjudul Menua Bersamanya nih? Ya, untuk buku ini sebetulnya buku yang memang paling lama saya buatnya Kak. Prosesnya itu sangat panjang itu, kisaran 1 tahun. Ya, karena memang ini bentuknya novel ya, jadi harus perfect gitu. Nah, satu waktu ya saya tuh eh, dekat ya dengan satu perempuan gitu dan saya punya keinginan untuk membukukan cerita saya yang masa lalu dulu ya, yang part satu sama yang sekarang gitu kan, yang lagi saya perjuangkan. Nah, di buku ini pun saya tulis secara rinci kejadian-kejadian yang memang menjadi plot twist, yang menjadi hal yang kompleks, seluruhnya saya susun gitu, saya padukan. Nah, sebetulnya buku ini itu perpaduan antara pengalaman dan juga harapan gitu. Jadi pengalamannya sudah ada, nah harapannya pun mudah-mudahan sesuai dengan alur bukunya. Nah, jadi sekarang itu lagi di fase kisaran 75%-an lah kejadian yang di buku sama kejadian nyatanya gitu. Nah, tapi memang sekarang itu lagi diuji lah. Jadi intinya kita lagi kurang baik lah ya, Kak. Lagi renggang lah. Nah, ini pun juga sepertinya ditulis di buku itu, lagi di fase memataskan diri masing-masingnya. Dan di buku itu tuh yang memang masih belum kejadian sekarang itu, perihal si cowoknya itu, tokoh utamanya buat lirik lagu, kemudian bisa mengangkat si bukunya ke film. Nah, ini yang memang mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan sesuai dengan relate, sesuai dengan bukunya gitu, Kak. Jadi itu mungkin motivasi yang memang ini saya jadikan sebuah karya gitu. Oke, nah untuk next apa ada project baru untuk karya naskah atau karya bukunya Kak Adim? Baik, untuk next ya. Jadi sekarang itu saya mencoba dulu yang buku ini itu tersebar luas ya.
karena memang harapannya itu. Bahkan Kak, kemarin sempat juga ada kenalan saya tuh yang memang punya akses ke film layar lebar, yaitu siap memfasilitasi gitu kalau misalnya karyanya itu tersebar luas, dan langkah pertama itu harus ditempuh oleh saya. Karena memang ketika saya ngangkat novel itu kan kalau nggak romance horor ya Kak. Jadi sekarang itu saya mau fokus dulu penyebar luasan novel ini. Kemudian di buku sebelumnya, di buku kelima itu saya sempat nulis kan novel tentang horor, tapi ada beberapa poin revisi. Nah, jadi untuk berikutnya setelah karya yang ini ya, yang novel romance ini tersebar luas dan sesuai harapan saya langsung next ke revisi buku novel yang horor, Kak. Jadi ada dua novel, pertama sekarang romance dan nanti revisi novel horor. Itu, Kak. Oke, mungkin teman-teman pendengar podcast Kataloka penasaran banget nih sama kisah cerita yang ada di dalam buku novel Kak Adin yang berjudul Menua Bersamanya ini. Nah, kira-kira teman-teman pendengar podcast Kataloka bisa mendapatkan bukunya di mana nih, Kak? Oke, untuk mengenai bukunya, kalau misalnya versi cetakannya ya, bisa teman-teman akses di Detak Pustaka Store ya, kemudian di Shopee juga ada, di Tokopedia dan juga TikTok Shop. Sementara kalau versi digitalnya sudah bisa didapatkan di Google Play Books, di Gramedia Digital, kemudian di Perpusnas ya. Seperti itu, Kak. Oke, jadi teman-teman yang penasaran banget nih sama kisah yang dihadirkan oleh Kak Adim di judul buku novelnya yang berjudul Menua Bersamanya ini. Nah, teman-teman bisa banget mampir ke marketplace Detak Pustaka, yaitu di TikTok, di Shopee, di Tokopedia, dan teman-teman juga bisa memesan lewat website kita, atau mau mudah nih, Nosa di bawah ini akan memberikan nomor admin, jadi teman-teman yang nggak mau ribet mau ke marketplace bisa pesen langsung ke admin utama Data Pustaka. Nah, betul sekali kata Kak Adim tadi, teman-teman yang mau baca e-booknya bisa di Google Playbook dan juga di Gramedia Digital. Nah, boleh banget nih Kak Adim ngasih closing statement, entah itu pesan, kesan, ataupun motivasi untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka nih. Baik, Kak, closing statement dari saya, ketika kita memulainya, orang lain tidak akan pernah percaya. Tapi ketika kita berhasil, orang lain akan bertanya bagaimana cara untuk meraihnya. Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih ya Kak Adim udah mau ngobrol nih bareng Nosa di sini dan berbagi cerita ke teman-teman pendengar setiap podcast Kataloka. Oke, Baik, jadi sama-sama juga, terima Kak. kasih ya. Oke, mantap Kak Adim. Juga terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak obrolan inspiratif kita nih ya di episode kali ini. Semoga cerita dan pengalaman tentang Kak Adim juga membuka mata bahwa kita ada momen yang benar-benar sempurna. Tidak ada momen yang benar-benar sempurna untuk memulai, tapi yang ada hanyalah keberanian untuk mencoba dan kesediaan melihat peluang di sekitar kita. Jadi bagi teman-teman nih yang sedang ragu atau masih mencari alasan untuk melangkah, semoga episode kali ini menjadi dorongan kecil untuk mulai berkarya dengan apa yang kamu punya hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Detak Pustaka untuk mendapatkan konten seputar kepenulisan, inspirasi, dan perjalanan kreatif lainnya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat setiap cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Terus berkarya, terus berani memulai. Saya Ayu Nosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.